potensi diri yang seperti apa itu? Seperti itu. Sayang aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial, salam aditya karya Pasaya. Baik, di pertemuan kali ini seperti biasa di dalam program diskusi yang telah kami laksanakan beberapa kali. Di sini kami akan membahas dan menindaklanjuti terkait dengan pembahasan episode kemarin terkait dengan stunting, di mana di dalam pembahasan kemarin kita menemukan bahwasanya ternyata stunting merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, yang dimana di dalamnya terdapat masalah-masalah lain yang dimana hal tersebut menjadi pemicu terwujudnya stunting. Menarik melihat pembahasan kemarin, melihat fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata stunting itu bukan hanya dimulai dari anak yang baru lahir, melainkan dimulai sejak daripada remaja. Nah, makanya di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana remaja di dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya, sehingga kami ingin menemukan sebuah informasi yang dimana informasi tersebut akan memicu timbulnya kepedulian terhadap stunting di kalangan para remaja. Dan untuk itu di sini kami akan menampilkan beberapa narasumber yang merupakan orang-orang yang erat kaitannya dengan remaja. Salah satunya ada bagian daripada Karang Taruna, ada bagian daripada Posyandu Remaja Kembali, dan ada remaja-remaja yang akan kami hadirkan di dalam episode kali ini. Kenapa mungkin kami menginginkan dan informasi daripada sudut pandang remaja sehingga kami mengundang Karang Taruna? Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dan keterikatan antara pemuda dan Karang Taruna, yang dimana sebagaimana diatur dalam Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, disebutkan bahwasanya Karang Taruna itu merupakan wadah bagi remaja, sehingga berarti Karang Taruna memiliki andil yang sangat besar untuk perkembangan remaja ke depannya. Remaja sendiri kan merupakan sebuah siklus peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Makanya rasa-rasanya berada di dalam organisasi yang baik, terarah, terukur, dan terus terstruktur akan menjadi salah satu alasan perkembangan remaja itu berjalan dengan baik. Langsung saja mungkin saat ini kami telah mengundang Karang Taruna yang merupakan ketua dan pelopor daripada organisasi keremajaan, yakni ada Kang Andri Komara yang kemarin sempat kita berbahas dengan beliau, dan ada juga Kang A.A. Dodi. Boleh mungkin Kang A.A. Dodi dan Kang Andri Komara untuk kita berdiskusi kembali di episode ini terkait dengan keremajaan khususnya. Dan persoalan stunting itu menyangkut banyak hal. Salah satunya menyangkut remaja, karena ternyata berdasarkan informasi yang kita terima, stunting itu ternyata bisa dimulai daripada remaja. Nah itu mungkin. Jadi kemarin saya meminta, bolehkah Kang untuk menghadirkan mungkin orang-orang yang ikut andil dalam posyandu remaja? Bisa katanya. Dan ternyata yang ikut andil itu ada ketua Karang Taruna sama PKK. Nah, alhamdulillah mungkin untuk sekarang ketua Karang Taruna ada ya Kang. Terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali. Baik, jadi begini Kang, mungkin saya bertanya dulu ke Kang. Baik, silakan saya. Karena kemarin disampaikan bahwa stunting itu dimulai daripada remaja. Nah, menurut Akang nih, perspektif Akang sendiri terkait dengan remaja itu seperti apa Kang? Untuk dari segi stuntingnya Kang Rani atau dari konteksnya kemana dulu remajanya? Boleh dari segi remaja secara universal maupun keterkaitan dengan stuntingnya. Maaf ya Kang Rani sebelumnya karena memang saya lagi kurang sehat. Ya. Jadi ada wali ya itu. Bentar saya acana. Ya bagi kan terkait stunting, terkait remaja. Remaja adalah salah satu yang dimana mungkin
kita ada wadahnya Karang Taruna ya Kang Dani ya. Ya. Yang meliputi dari umur 13 tahun sampai 45 ya kalau menurut Permensos tingkat kabupaten mungkin ya. Tapi di sini saya mungkin buat aturan lokalnya yang dimana kita pangkas karena memang kita balik lagi ke kultur atau kebiasaan di daerah gitu. Jadi di sini kita merubah itu yang dimana kita ambil dari umur 13 sampai 35 ya Kang Dani ya. Dari sampai umur 35 karena memang udah umur 30 atau 28 juga sudah mulai kurang keaktifan remaja. Nah, oleh karena itu Karang Taruna itu sangat penting di kalangan remaja yang dimana yang seperti kita tahu sekarang semaraknya geng-geng motor ya Kang Dani yang dimana mayoritas adalah remaja. Nah di situ kita berperan aktif Kang Dani untuk menggayat lah itu menggayat para remaja tersebut seperti itu. Jadi di dalam pandangan kamu mungkin lebih ke arah bahwasanya remaja itu perlu wadah ya. Ya betul. Karena mungkin adanya potensi pergaulan bebas yang memungkinkan dia berperilaku yang kurang baik dan di luar kendali gitu ya. Ya betul. Baik, apabila mungkin Kang kita dihadapkan dengan kondisi situasional yang seperti itu, apa kaitannya antara remaja dengan kemungkinan timbulnya stunting apabila mereka tidak diarahkan dengan baik ke dalam sebuah organisasi yang positif? Iya. Sebetulnya kalau untuk stunting sendiri ya, untuk posyandu khususnya posyandu di tingkat remaja itu kita baru menjalankan sekarang ya Kang Dani seperti yang memang dibilang oleh Kang Dodi kemarin kita menjalankan 2024 bahwa dan sebelum itu memang di tingkat remaja itu posyandu remaja khususnya untuk menanggulangi stunting itu tidak ada karena memang fokus saja di ibu kader atau bisa disebut posyandu balita gitu. Jadi fokus di posyandu balita. Kemarin 2024 karena memang anjuran dari presiden juga kan kita harus menempuh Indonesia Emas yang dimana salah satu programnya harus memberantas stunting dan mungkin ke bawah-bawahnya kita ada anjuran dari desa harus membentuk posyandu remaja itu sendiri Kang Dani. Ya mungkin dari tingkat remaja itu sangat penting lah untuk segi stunting dari tingkat remaja karena memang kita itu meliputi dari umur kalau untuk stunting ya Kang Dani. Kalau untuk stunting itu kita meliputi dari umur 10 tahun sampai 24. Nah, sebelumnya kita itu ngacu ke Permensos juga Kang Dani yang dimana umur 10 tahun sampai 18 awalnya. Cuma ada perubahan lagi anjuran dari pihak desa yang mana ditambah lah jadi sampai 10 sampai 24 seperti itu. Yang memang sangat penting karena memang di dalam posyandu remaja itu sendiri kita ada pengecekan kesehatan yang dimana kan seperti yang Kang Dani tahu kalau misalkan kita salah gaul kan seperti misalkan remaja wanita atau remaja putra gitu kan seperti misalkan kita nggak tahu misalkan beliau mengonsumsi narkoba atau misalkan wanitanya misalkan hamil di luar nikah gitu kan itu kan salah satu tindakan dari Karang Taruna untuk meminimalisir hal itu gitu. Yang dimana stunting itu kan terbentuk salah satunya kalau memang si wanitanya belum mencapai usia matang lah kalau ini mah ya belum mencapai usia matang gitu. Jadi kalau saya nggak salah wanita itu remaja putri itu siap mengandung itu di usia 24 seperti itu. Begitupun juga pria. Kalau pria mah mungkin 18-19 tahun juga sudah bisa. Cuma balik lagi ke kesehatannya tadi. Kalau mungkin beliau terkontaminasi oleh narkoba, obat-obatan terlarang kan tidak menutup kemungkinan juga seperti itu. Nah kita juga bergerak di salah satunya ke situ kan menanggulangi stuntingnya gitu. Berarti stunting yang diakibatkan oleh
pergaulan mungkin Ya. ya bebas. Menarik ya kan, berarti obrolan kemarin kita bahwasanya ternyata terkait dengan stunting ini bukan hanya pihak kesehatan tapi juga pihak pemikiran gitu ya. Terkait dengan pergaulan juga mungkin kemarin dibahas ini adalah stunting secara pemikiran, karena kalau saya agak salah mah kemarin akan bilang bahwa kalau stuntingnya pemikiran itu terkadang ketika melakukan kegiatan itu tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Nah Ya, itu. betul. Nah, menurut Kang Dodi sendiri terkait dengan korelasi terkait posyandu remaja dengan Karang Taruna itu seperti apa? Dalam artian gini Kang, hubungan kerjasama kalian tuh sebetulnya dalam aspek apa saja gitu? Baik, ya seperti kerjasamanya mungkin bisa disebut Karang Taruna tuh menyediakan seperti kegiatan-kegiatan. Jadi kita bisa juga dari Posyandu Remaja itu mengarahkan ke Karang Taruna juga untuk membatasi ya pergaulan-pergaulan di luar lingkungan yang bisa dijangkau mungkin seperti itu. Jadi ya kita mengarahkan supaya mereka aktif dalam organisasi Karang Taruna agar tidak terjadi yang seperti sebutnya tadi seperti hamil di luar nikah seperti itu. Itu sangat apa ya namanya? Menjadi momok yang sangat menakutkan gitu ya. Boleh diminum? Boleh silakan. Silakan maaf. Karena saya kurang sehat. Silakan santai saja, santai. Gak apa-apa. Aman. Ini gak diracun ya? Tidak terkontaminasi. Ya silakan lanjut Kang. Tapi berarti terkait dengan keterikatan antara Posyandu Remaja dengan upaya dalam penanganan stunting dan Karang Taruna dalam upaya mencegah mereka melakukan hal-hal yang memang di luar kapasitas mereka sebagai remaja, itu sebetulnya harapan kedepannya seperti apa Kang? Dari Kang Doni dulu. Gimana? Harapan kedepannya untuk keadaan mereka yang dari segi stunting ya gitu. Jadi sebetulnya Kang Dani kalau harapannya yang bagus ya. Harapannya kita mah berharapnya pasti yang bagus-bagus. Tapi terkadang kan program ini tuh kocak Kang Dani gitu. Apa kocak? Jadi amun cek Sunda nama nukat nempuhan namanya ulang-ulang yang profesional gitu. Bentar lain uji sorangan emang fakta di lapangan seperti itu. Ya siap. Yang dimana kita menyediakan alat-alat itu apakah ada bantuan dari pihak atas? Kan kita menyediakan dari uang ya mungkin secara garis besarnya dari uang kas Karang Taruna kan seperti itu. Apakah ada support lanjut dari pihak atas kan? Jadi kita tuh kocak sebetulnya program ini tuh. Mereka tuh ingin anak-anak anak-anak di daerahnya tuh sehat, bebas dari stunting. Tapi cuma hanya memerintah doang gitu. Tapi, iya, tindak lanjut penanganan ke lapangannya nggak ada. Kan gitu. Ini harus kumaha sih gitu. Aduh, jadi nanya saya kocak lagi. Tapi kalau misalkan kalau seperti yang ditanyakan Kang Nani, harapannya ya saya mah yang makanya Karang Taruna berani modal juga, hampir bisa disebut habis 1,5 juta lah modal untuk Posyandu Remaja itu. Untuk mendukung. Ya, untuk mendukung operasional Posyandu Remaja kita hampir habis 1,5 juta. Ya, makanya kita berani mau modal ke situ juga karena kita serius. Kita berani bertanggung jawab lebih. Kita ingin yang terbaik, kan seperti itu. Ya itu sih kan. Ya mungkin kita jangan dulu berbicara harapan lah. Fakta di lapangannya aja seperti apa. Kita tuh serius betul-betul. Gitu kan. Berarti ya jangan ditanya harapan kalau memang pekerjaan juga serius kan seperti itu. Berarti terkait dengan kondisi nantinya apabila memang harapan tadi adanya bantuan, terus adanya dukungan, jadi teori-teori yang mereka berikan, instruksi yang mereka beri itu dibarengi dengan aksi yang mumpuni, itu tujuan akhirnya kemana tuh Pak? Jadi kondisi idealnya, apakah pemuda menjadi jauh daripada pergaulan gitu, maksudnya dapat lebih terkontrol di dalam organisasi atau tidak seperti itu? Kalau untuk kalau misalkan apa yang dibutuhkan terpenuhi gitu. Betul. Kalau apa yang kebutuhan yang terpenuhi sudah dipenuhi, apa tujuan
Ya saya ingin zero karena ini zero stunting, zero Pernikahan dini. ya pernikahan dini, zero narkoba, zero pergaulan bebas. Nah itu tujuan saya. Luar biasa berarti ya tujuannya. Sangat baik sekali lah. Ketika memang hal-hal negatif itu harus dihilangkan. Iya. Tapi memang lah secara aktual pun untuk hal-hal itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Iya seperti itu. Betul. Setidaknya jangan terlalu banyak lah gitu. Tapi dari sudut pandang Kang Dodi nih, mungkin melihat tadi idealisme dan tujuan daripada Ketua Karang Taruna terkait dengan keremajaan di bidang stunting khususnya. Sebenarnya langkah yang perlu diambil itu seperti apa, Kang? Untuk langkah awal mungkin ya. Iya. Ya, Dan yang berkelanjutan. Ya, mungkin untuk langkah tahap pendeknya terlebih dahulu mungkin ya. Boleh. Bisa pihak desa tuh lebih perhatian lagi gitu ke yang boleh. kita melakukannya gitu. Mungkin untuk pihak tindak awal itu seperti itu, dan setelah itu mungkin evaluasi untuk yang tindak yang lebih panjangnya lagi, seperti mungkin memberikan bantuan, apakah seperti seminar-seminar untuk supaya bisa meminimalisir begitu. Berarti intinya harus gerak dulu gitu Iya, ya. harus gerak dulu. Memang seperti itu, Kang. Sebagaimana pepatah Cina mengatakan bahwasanya perjalanan 1000 km pun dimulai dari nol. Iya. Nah, kita harus mulai dari nol nih. Berarti belum ada titik nol daripada pemerintahan desa dengan Pihak posyandu. karena aksinya ya yang belum ada tuh. Karena secara teori dan instruksi mah sudah diberikan dari 7 bulan yang lalu ya. Ya, walaupun dari 7 dikit. bulan. Walaupun dikit tapi ada ya. Ya. Sebagai secerca. Baik, Kang, sebetulnya ketika kita berbicara terkait dengan remaja, saya kira kurang pas lah apabila hanya kita saja yang membicarakannya. Kita harus tahu sudut pandang daripada remajanya langsung gitu. Karena yang saya tahu sebagai remaja itu, dimana remaja itu merupakan sebuah peralihan dari anak-anak ke dewasa, yang dimana di sana itu terjadi perubahan 3 aspek penting, Kang, sebetulnya. Ada perubahan fisik, ada perubahan kognitif, ada perubahan psikososial. Nah, hal ini mungkin yang kemudian harus diperhatikan agar kemudian ketika remaja mengalami perubahan fisik itu, fisiknya memang baik gitu. Apalagi hormon. Apalagi dalam perubahan fisik ini ada yang namanya perubahan seksual. Jadi mungkin ini lebih ke arah hasrat. Nah, hasrat ini lah yang mungkin harus dipendam dan harus diarahkan dengan baik juga. Terus kemudian pemikiran kognitif mereka tuh semakin menuju dewasa pasti akan semakin kritis. Nah, area kritis inilah yang kemudian harus diasah. Kenapa demikian? Agar area kritis ini dimanfaatkan untuk hal-hal positif, tidak mengarah ke hal-hal negatif. Lalu kemudian perubahan psikososial ini lebih ke arah emosi. Mereka itu labil, pelin-pelan lah, inkonsistensi ibaratnya itu. Karena ketika mereka dihadapkan dengan sebuah pilihan, kemarin saya sudah bilang, anak yang baik dan mana buruk mungkin mereka sudah tahu, tapi karena mungkin lingkungan, karena mungkin pergaulan, mereka terkadang beberapa kali mungkin akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu mungkin di sini saya telah mengundang juga sebetulnya, Kang, beberapa remaja yang mungkin akan menyertai kita di malam hari ini untuk ikut berdiskusi. Boleh mungkin kepada remaja yang sudah diundang untuk boleh langsung hadir. Kita sudah kehadiran nih daripada remaja-remaja yang akan ikut berdiskusi di dalam dalam forum diskusi kita malam hari ini. Nah, ini tiba-tiba hadir ya. Ya. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya mereka ada di sini. Tiba-tiba aja saja. Dengan siapa ini saya berbicara? Sandi. Sandi. Ya. Kalau ini? Kevin, Ya, yang benar, Kak. nama saya Wowon. Wowon. Oke, Ya. baik. Berarti saya sedang berbicara dengan Kang Sandi sama
Kang Wawon. Wawon. Ya. Bagusnya saya manggil Kang atau Yang ya. Sayang aja boleh. Nah ini Kang yang saya maksud. Ini perubahan itu. Mereka itu hasratnya besar ya. Jangankan ke wanita mungkin ya, ke laki-laki juga meminta dipanggil sayang. Sebagai tamu yang baik hati. Sebagai tamu yang baik hati. Baik, Kang aja mungkinnya lebih enak. Ya. Jadi Kang Wawon dan Kang Sandi mungkin di sini saya sedikit penasaran untuk mengulik terkait dengan sebetulnya sudut pandang remaja di dalam menjelang dewasa itu seperti apa sih? Tapi sebelum itu mungkin saya juga harus tahu dulu nih untuk Kang Sandi sendiri hari-hari kebelakang kesibukannya apa Kang? Di sekolah. Oh, di masyarakat gitu? Universal di sekolah, di masyarakat, kesibukan jadi sibuk Bukan, sekolah. saya itu paling kalau libur sekolah ya berkebun Widih. gitu. Kalau hari-hari minggu kan di Karang Taruna gitu kan ngambil sampah gitu. Hehehe. Ya kalau sekolah gitu opsi kan 1 bulan sekali ya itulah. Oh berarti sekolah ya sebetulnya. Iya. Cuma waktu luangnya itu paling di weekend saja. Iya. Dan di weekend itu juga waktunya dipenuhi oleh hal-hal yang berkebun, aktif di Karang Taruna. Kalau Kang Wawon sendiri? Ya sama saya juga seperti Seperti apa Kang? kesibukan saya sehari-hari. Kalau di Senin sampai Jumat itu ya sama sekolah. Kalau di weekend ya sama ngambilan sampah, berkebun kalau mau, kalau nggak mau ya diam aja. Oh, aja. sama ya aktivitasnya. Satu rumah kah kali ini nih? Bertetangga. Oh, bertetangga. Gitu. Oh, pantas berarti karena tetangga mungkinnya miripnya itu kegiatannya. Tapi bagus kan? Gak ada negatifnya loh ini kegiatannya. Berkebun, aktif di Karang Taruna. Sebetulnya tadi disebutkan bahwa saya tuh aktif di Karang Taruna. Nah, kenapa? Apa yang menjadi motivasi Anda untuk aktif di Karang Taruna sebetulnya? Bisa motivasinya membantu masyarakat, Membantu masyarakat. ya, terus mengembangkan potensi diri. Oh, potensi diri. Potensi diri yang seperti apa itu? Seperti itu. Seperti itu. Enggak maksudnya itu kan potensi diri teh. Seperti itu. Ada yang potensi diri maksudnya saya itu seperti saya tuh berkeinginan untuk berguna di tengah masyarakat seperti karena aktif di Karang Taruna mengikuti program bersih, saya ingin berguna di masyarakat dalam urusan kebersihan gitu. Atau mungkin saya tuh sebetulnya punya hasrat untuk berbicara di tengah masyarakat sehingga Karang Taruna bisa menjadi wadah saya untuk melatih public speaking saya seperti itu Kak maksudnya. Iya kan. Dari potensinya itu ya. Ya, Itu kurang lebih karena ingin berguna lah ya. selebihnya itulah. Kalau Kang Sandi Gimana? motivasi aktif di Karang Taruna itu seperti apa? Ya saya memasuki Karang Taruna itu karena ingin mempererat silaturahmi Hiji. antar RW kan gitu. Relasi berarti ya. Ya gitu. Silaturahmi. Bagus kan? Mantap. Tapi selama aktif di Karang Taruna, kegiatan keseharian apa yang mungkin berubah? Kan tadi disebutkan bahwasanya saya tuh sebenarnya punya waktu luang di weekend. Nah, karena saya aktif di Karang Taruna, saya menjadi operasi bersih, mengambil sampah. Nah sebelumnya, apabila tidak aktif di Karang Taruna itu kegiatannya apa saja? Ya saya mungkin ya menjedok gitu. Diam berarti ya, menjedok itu diam ya? Diam. Iya, betul. Diam. Diam di rumah gitu. Diam Nggak di ada rumah. berkegiatan gitu. Tidak berkegiatan. Ya cuman main HP gitu. Main HP, Ya. gadgeting. Ya. Kalau Kang Wawon? Sama juga? Nggak sama saya mau kalau Udah sama sekarang di ya? weekend kalau sebelum ada acara di Karang Taruna, selain diam di rumah saya suka mancing, mancing belut ya. Iya. Betul. Sama mancing Sama. belut juga. Sama.
Satu rumah kalian ya. Kegiatannya mirip-mirip sekali. Nggak satu rumah, cuman satu pemikiran. Nggak satu pemikiran guys. Siap. Berarti jika dihadapkan dengan kondisi situasional seperti itu, menurut akang-akang nih, ketika kita aktif di Karang Taruna itu lebih banyak mana antara keuntungan dan kerugiannya mungkin? Banget. Kalau dilihat-lihat lebih banyak keuntungan. Keuntungan di dalam aspek? Hah? Di dalam aspek saja apa saja tuh keuntungannya? Apakah dalam relasi dan hubungan, kerjasama, ataukah sama di Karang Taruna sebenarnya menghasilkan uang loh kan? Seperti itu. Ya, saya di dalam Karang Taruna menghasilkan uang dalam nanti disebut dalam pengambilan sampah 1 minggu sekali. Oh, berarti ada beberapa kegiatan Karang Taruna yang menghasilkan bagi anggotanya gitu ya? Iya. Iya. Sama Kang? Atau banyak ruginya mungkin beda jawabannya? Ya, mungkin banyak keuntungan. Banyak keuntungan. Berarti positif sekali ya aktif di Karang Taruna itu sebetulnya. Karena Iya. banyak benefit yang bisa didapatkan. Tadi disebutkan saya bisa mengembangkan potensi diri, saya bisa menjalin silaturahmi, saya bisa menghasilkan uang gitu ya. Luar biasa. Siapa ketuanya kan? Udah nih. Oh, ini ketuanya ya. Siap. Tapi melihat keadaan sekarang nih, keinginan Akang lah di dalam Karang Taruna itu kedepannya seperti apa? Ya mungkin harus mempertimbangkan yang aktifnya gitu. Mempertimbangkan yang aktifnya, Ya. ditingkatkan yang aktifnya. Ya ditingkatkan. Hmm. Karena ya kalau dalam opsi itu ya itu lagi yang ada mungkin ada 3 orang, 4 orang. Keaktifannya, Ya. termasuk Akang 3 orang itu. Iya. Oh, jadi masih ada anggota-anggota atau teman Akang dalam Karang Taruna yang tidak aktif? Banyak. Banyak. Banyak sekali itu. Akang tahu gak total anggota di Karang Taruna Akang berapa orang? Mungkin hampir 100 lebih lah. Tapi opsi 3 orang. Ya mungkin yang paling aktif paling ada 15 orang. Dari 100 orang. Nah, melihat kondisi itu, Akang kan sekarang yang aktif cuma 15 orang dari Ya. 100. Kenapa Akang tetap mau aktif di Karang Taruna meskipun dengan teman yang aktif hanya 15 orang itu? Ya mungkin saya ingin memajukan Karang Taruna aja. Oh, ingin memajukan Karang Ya. Taruna ya. Ingin menjadi pelopor lah intinya ya. Mungkin itu ingin menjadi Superman. ini di masyarakat itu jadi kesorot lah. Widih. Nah, Citraan. Eksistensi berarti ya. nah, Eksistensi. Kalau Akangnya nih, ada mungkin inovasi yang akan digemborkan ke Karang Taruna untuk meningkatkan potensi diri yang tadi disebutkan. Potensi diri. Seperti mungkin, kan saya punya program nih yang bisa diaktifkan di Karang Taruna, atau hanya ikut alur saja sebagaimana Karang Taruna adanya? Hanya ikut alur aja. Ikut alur aja dulu mungkin ya. Ya, Kenapa hanya ikut alur? karena saya pondok pemikiran. Oh sini ya. Saya suka ini. Jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya Kang, sebelum saya mengadakan ruang diskusi ini, saya juga sudah melakukan beberapa survei terkait dengan remaja, yang dimana ada seseorang yang memiliki perspektif bahwasanya ternyata memang benar Kang, bahwasanya sebelum ini juga saya sudah melakukan beberapa kali survei terkait dengan kondisi situasional pemuda, yang dimana saya mendapatkan informasi dan beberapa orang tuh meyakini bahwa memang remaja itu merupakan peralihan anak ke dewasa, masa dimana mereka itu di dalam kondisi labil, bingung, mencari identitas, mencari eksistensi, mencari validasi. Kadang mereka juga kebingungan dan dalam menentukan baik dan benar. Bahkan yang paling parahnya mereka dihadapkan dengan bullying apabila mereka tidak searus dengan orang-orang kebanyakan.
Sehingga di dalam kondisi ini mereka tuh rawan terbawa arus dan bahkan demi eksistensi, sehingga mereka menganggap bahwa pergaulan itu sangatlah penting, bahkan apabila pergaulannya di dalam konteks yang negatif. Tadi sebutkan bahwa apabila saya punya waktu luang dan tidak aktif di kalangan terminal, maka saya banyak main HP, dan emang itu faktanya. Remaja itu apabila tidak diarahkan ke arah-arah hal yang memang berkegiatan, bersosialisasi, bermasyarakat, mereka pasti handphone pada akhirnya. Bahkan ada juga yang candu games, dan tentu mereka juga seringkali dihadapkan dengan proses dan pola parenting yang memang tidak mumpuni. Sebagaimana kemarin kita bahas ya Kak, parenting itu penting. Kenapa? Karena bisa jadi karena alasan broken home mereka menjadi salah arah. Ada juga kalangan remaja itu yang putus sekolah, sehingga mungkin di dalam perkembangan kognitif yang seharusnya mereka berpikir kritis ke arah yang lebih baik, karena memang akses untuk berpikir baiknya itu tertutup. Mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang liar, sehingga pergaulan bebas menjadi sesuatu yang seakan-akan khas gitu. Dan hal ini memicu terjadinya tadi yang disebutkan Nathan, pergaulan bebas berpotensi seks pernikah hingga diakhiri oleh pernikahan dini, lalu kemudian dilanjutkan oleh stunting lagi, lalu kemudian seks pernikah, lalu kemudian nikah dini, stunting lagi. Lama-lama itu akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk dihindarkan. Nah, makanya mungkin untuk menggali dan mengkaji lebih jauh terkait hal itu, sebagaimana fakta-fakta yang kita ketahui tadi, mungkin dari sudut pandang Akang nih, sebagai daripada Karang Taruna yang benar-benar mewadahi daripada Karang Taruna remaja itu sendiri, sebagai wadah dari remaja itu, bagaimana mungkin tanggapannya melihat fakta-fakta itu? Fakta-fakta terkait remaja yang memang mereka dalam kondisi labil, mereka seringkali salah arah apabila tidak diarahkan ke arah hal-hal yang memang kegiatan positif. Ya mungkin untuk terkait ke sana remaja ya atau pemuda yang sedang mencari jati dirinya. Nah itu yang sedang mencari jati dirinya. Ya kita itu dalam ya karena memang kan di Karang Taruna itu Kang Dani nggak ada daftar, nggak ada nggak ada masuk atau keluar gitu. Jadi yang memang remaja yang sudah umur 13 tahun, khususnya misalkan di wilayah saya, itu udah otomatis mereka menjadi warga Karang Taruna. Berarti terotomatisasi ya, maksudnya. Dan kita di situ mempunyai surat edaran yang dimana mereka itu sudah menjadi warga Karang Taruna yang harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Jadi kita ya memang sebetulnya dengan adanya program gubernur kita juga ya Barat Militer, Karang Taruna juga salah satunya ikut terbantu juga dengan adanya itu ya Kang Dani. Karena memang sebelum itu memang liar sekali yang seperti tadi Kang Sandi bilang, karena memang kita itu ada anggota 115 ya Kang Dani. Ada anggota 115 satu RW itu yang aktifnya itu aja gitu. Nah, karena memang ya susah Kang Dani gitu. Walaupun kita juga sudah ada punishment lah ya, punishment yang dimana untuk anggota aktif dan anggota pasif gitu. Dan jadi kita ada tolak ukurnya yang dimana mungkin untuk anggota pasif mereka akan rugi, begitupun juga dengan anggota aktif mereka akan untung kan seperti itu. Perjuangan yang dimana mungkin ya itu kita rangkul dengan program-program kita yang dimana ada opsi, ada pengangkutan sampah, tapi sekarang sudah kita tutup dulu ya Kang Dani, kita sudah stop dulu pengangkutan sampah, dan juga ada posyandu remaja, terus apalagi ya mungkin PHBI lah gitu Kang Dani ya, di situ kita ikut andil. Dan sebetulnya untuk di Karang Taruna itu untuk hal-hal opsi pengangkutan sampah itu sebetulnya bukan tugas Karang Taruna.
sebetulnya kalau di Karang Taruna itu. Karena Karang Taruna itu sebetulnya bebas, maksudnya bebas itu mereka itu silakan untuk berpikir berinovasi gitu, untuk berkreasi silakan gitu. Cuma ada jalur-jalurnya di mana mungkin dari segi sosial atau mungkin ya salah satunya juga kan Karang Taruna itu bergerak dalam pengawasan program-program yang dimana mungkin kalau tingkat desa itu mengawasi program-program desa atau misalkan tingkat RW mengawasi program RW mungkin seperti itu. Tapi di luar itu Karang Taruna itu dibebaskan untuk berekspresi lah gitu. Apalagi dari segi sosialnya seperti itu. Nah, balik lagi ke opsi sama sampah itu tuh sebetulnya bukan tugas Karang Taruna, karena itu adalah salah satu bentuk kegiatan tugas semua orang. Itu tanggung jawab bersama. Iya, karena itu tanggung jawab bersama semua orang untuk opsi, untuk sampah, di mana kita suka ada seminar atau edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita harus menanggulangi sampah dengan baik, kita harus menjaga kebersihan, kan itu salah satu bentuk di mana kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah tugas semua orang gitu. Itu tuh bukan tugas Karang Taruna cuma membantu sebetulnya dari segi itu gitu sebetulnya. Nah, tapi di luar itu kita juga kan ada seperti misalkan silakan untuk anggota-anggota yang mempunyai ide untuk berekspresi, kita juga ada nobar nih. Jadi kebetulan kita di Bandung, kita nobar versi Bandung gitu di lapangan gitu sekarang. Ya, seperti itulah, mungkin seperti dagang gitu. Jadi kita membebaskan mereka untuk berekspresi gitu. Punya ide silahkan tuangkan, karena kita kerja sama-sama harus seperti apa gitu. Sebetulnya kalau misalkan ya untuk opsi dan lain-lain itu memang ya itulah, balik lagi, cuma ya saya juga tekanan lah untuk kepada semua orang, itu adalah tugas kita semua ya, bukan khusus tugas Karang Taruna sebetulnya. Jadi yang saya tangkap Kang terkait dengan remaja dan Karang Taruna ini, sebagaimana memang semestinya itu Karang Taruna menjadi wadah bagi para remaja, hanya berupaya untuk merangkul, mengajak. Kita punya program nih, kamu bisa ikut di dalamnya, gitu kan? Iya. Dengan tadi disebutkan bahwasanya karena khususnya di Karang Taruna Kang, mungkin ya, Karang Taruna Rukun itu memiliki aturan yang dimana apabila tidak aktif rugi. Iya. Tapi ketika aktif maka akan untung. Berarti ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh anggota Kang. Namun dengan demikian Kang, berarti dalam secara hubungan antara organisasi Karang Taruna dengan anggotanya itu sekarang ini itu seperti apa? Apakah sebetulnya penuh dengan problematika seperti karena memang tidak aktifnya menjadi kerugian dan aktifnya menjadi keuntungan? Apakah itu akan menimbulkan masalah lain secara hubungan antara anggota dan organisasi? Sebetulnya kalau untuk permasalahan ya selalu ada ya, karena ini apalagi dalam program gitu, pro kontra selalu ada. Yang dimana kita ada punishment untuk yang pasif, ada keuntungan untuk yang aktif, itu pasti ada pro kontra. Tapi ya alhamdulillah lah kita kerjakan dengan baik bersama ketua RW dan bersama staf-staf Karang Taruna yang lainnya gitu. Kita kerjakan dengan baik, yang alhamdulillah sampai sekarang mungkin belum ada yang memang sifatnya bermasalah yang serius gitu ya. Tapi ya jadi kita masih berjalan dengan baik saja lah untuk kita sampai saat ini gitu. Yang dimana kan memang yang seperti kita tadi ngobrol-ngobrol, Karang Taruna itu seperti ini kan Dani, dikit-dikit ketawa. Kalau dibawa tulus serius, wah botak kita. Ya stres lah memang. Ya karena memang kan ya namanya juga anak muda yang lagi mencari jati diri, lagi mencari jati diri, jangan terlalu ditutup. Ya jelas. Jadi aku mah brehna we gitu. Siapa brehna? Gitu. Mau apa lagi lah udah we gitu ya. Ayo we gitu. Nah, melihat kondisi situasional antara anggota Karang Taruna dan Karang Taruna itu sendiri dengan problematika remaja yang tadi disebutkan gampang terbawa arus dan lain sebagainya, dengan Karang Taruna yang memiliki program, sebetulnya nih hal yang
sangat usia ini saya kira harus ditanyakan, yang harus beradaptasi dan menyesuaikan diri di dalam kegiatan itu sebetulnya anggota Karang Taruna atau organisasi Karang Taruna? Organisasi sebetulnya. Sebetulnya organisasi. Iya, organisasi yang harus bisa beradaptasi dengan anggota A, B, C, D gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Ya intinya kita harus dewasa gitu karena ini itu adalah hal yang memang sangat susah sebetulnya itu. Sangat susah Kang, karena tadi disebutkan ada 115 anggota Karang Taruna. Iya. Organisasinya satu Karang Taruna. Iya. Tapi Karang Tarunanya yang harus beradaptasi dan kita susah memang, tapi memang seperti itu Kang. Dalam arti gini, kita memang dilahirkan sebagai makhluk yang memiliki pemikiran yang berbeda, majemuk. Iya. Dan tentunya sangat sulit lah untuk mempersatukan dan menyamakan pemikiran. Tapi saya kira hal yang bisa dilakukan itu adalah menyelaraskan. Ya, salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk menyelaraskan pemikiran itu adalah dengan adanya tujuan yang sama, goal yang sama. Ada sebuah kemungkinan mungkin nantinya di tengah jalan kita akan terdistraksi oleh pola-pola yang berbeda nih. Tapi kalau tujuan yang sama, saya kira itu akan tetap menjamin adanya keselarasan, gitu Bang. Ya. Tapi berarti secara program di Karang Taruna Akang itu sudah baku, Ya. atau masih sifatnya opsi minggu ini, opsi minggu depan bisa enggak, atau memang sudah dijadwalkan semuanya? Dijadwalkan sudah baku itu. Berarti itu tujuannya udah sama ya, goalsnya udah ada. Iya, seperti Berarti itu. kalau seperti itu bisa kan diselaraskan tuh pemikiran-pemikiran anggota. Karena kita sudah memiliki tujuan yang sama nih, jadi jelas. Ya. Ketika kita berkegiatan pun kita punya tujuan yang jelas dengan tujuan yang sama tadi. Tapi menurut Kang Dodi nih, dari sisi posyandu remaja melihat kondisi situasional remaja tadi yang udah terbawa arus, bahkan mereka sedang mencari eksistensi, demi eksistensi mereka rela melakukan apapun meskipun tahu dalam konteks negatif, itu seperti apa Kang? Tanggapannya mungkin? Ya gimana ya, jadi sekarang tuh kayak kita nakal tuh keren. Sekarang Mungkin berarti? iya, mungkin karena udah berkebalik gitu, jadi yang dulunya tidak normal menjadi dianggap normal gitu. Ada sebuah upaya normalisasi hal. Iya, normalisasi hal yang seperti itu begitu. Seperti yang budaya-budaya yang baik-baiknya itu mulai ditinggalkan begitu oleh para pemuda begitu. Sehingga ya merambat ke hal lain, menjadi lingkungan yang Toksik. ya lingkungan yang toksik seperti itu. Yang sebetulnya lingkungan itu tidak bersahabat sama sekali dengan remaja. Iya. Yang seharusnya mereka di dalam sebuah perkembangan ke arus yang positif, seringkali malah tergantikan oleh hal-hal yang negatif yang sebenarnya itu harusnya jauh tapi malah lebih dekat gitu ya. Betul. Karena ya dari awalnya mungkin mereka dari awal yang penasaran terus menjadi kecanduan mungkin seperti itu. Berarti ada polarisasi. Iya. Jadi ada tahap awalnya dulu seperti itu. Penasaran awalnya tuh. Penasaran mungkin Saya ya coba-coba karena gitu. lihat lingkungannya mungkin atau lihat di mana begitu. Mencoba ya sehingga ya kecanduan seperti itu. Berarti jika seperti itu, apabila dikaitkan dengan posyandu remaja, langkah efektif yang bisa diambil selain daripada pemeriksaan kesehatan mereka itu seperti apa Pak? Karena kan stunting tadi disebutkan bahwa bisa saja mereka itu stunting secara pemikiran. Nah mungkin perlu ada upaya lain selain menjamin kesehatan mereka itu, menjamin pemikiran mereka yang baik pula. Kedepannya mungkin ada sebuah agenda dan rencana untuk meminimalisir hal tersebut. Mungkin untuk meminimalisir hal tersebut tuh ya dimulainya mungkin dari keluarga terlebih dahulu. Parenting Balik lagi ke parenting terlebih dahulu. Karena seperti yang diomongin yang di episode kemarin, kita tuh nggak 24 jam mengawasi anggota kita begitu. Begitupun dengan orang tua. Iya, begitu dengan orang tua di sekolah juga ya mungkin kan setidaknya orang tua tuh bisa membatasi pergaulannya begitu. Controlling lah, pengawasan lah ya. Jadi
jikalau seperti itu yang masih sekolah mah secara pengawasan bisa di sekolah, Ya, bisa di rumah. Apabila aktif di Karang Taruna berarti pengawasannya bisa triple tuh, 3 lapis. Bisa ketika aktif di Karang Taruna diawasi, ketika ada di keluarga diawasi, ketika di sekolah juga diawasi. Berarti perlu ada jalinan kerjasama ya antar itu semua. ya betul. Perlu ada kejalinan kerjasama yang mungkin ya nantinya bisa dikoordinir yang lebih lanjut sehingga ya si anaknya tuh nggak kemana-mana begitu. Fokus ke kegiatan-kegiatan yang Ya, ada di Karang betul. Taruna khususnya. Berarti dengan kondisi yang ada sekarang nih Kang Doni, maaf, mungkin ada alasan secara eksplisit yang kenapa sih remaja itu harus aktif di Karang Taruna? Remaja, kenapa remaja harus aktif di Karang Taruna? Karena memang Karang Taruna adalah salah satu organisasi yang dibentuk untuk wadah remaja yang pada intinya itu mungkin udah gespuguh lah gitunya, payung hukumnya gitu, yang memang dimana Karang Taruna itu sudah bisa disebut bukan wajib ya Kang Dani, tapi di semua daerah itu ada itu kan harusnya, karena memang Karang Taruna itu bisa disebut bukan ormas. Bukan ormas memang, karena di bawah Iya, pemerintah. karena di bawah pemerintah seperti itu. Kenapa remaja harus aktif di Karang Taruna? Yaitu mungkin kita balik lagi, sebetulnya memang sekarang juga banyak oknum-oknum Karang Taruna yang menggiring pemuda ke arah yang negatif juga, ada banyak gitu, yang yang membawa nama organisasi itu, mereka punya kekuatan atas organisasi Karang Taruna, tapi malah dipergunakan dengan tidak baik itu banyak sebetulnya. Untuk sekarang seperti pungli-pungli yang kerja kan seperti itu contohnya. Tapi kan sebetulnya Karang Taruna itu tidak ada kesana lah gitu, jangan sampai. Tapi kalau misalkan memang Karang Tarunanya itu positif, jalurnya bagus gitu kan, ada puguh jalurna gitunya, cek sunanam, yaitu kalian harus aktif di Karang Taruna tersebut, karena memang di sana kalian pasti akan menemukan jati diri kalian, yang dimana Karang Taruna itu tidak luput dari kegiatan sosial gitu, tidak luput dari kegiatan sosial, yang dimana kalau Anda sudah berenang di Karang Taruna itu sosial Anda pasti akan bagus gitu. Berarti apabila diamati, kenapa harus aktif di Karang Taruna? Karena adanya kejelasan organisasi. Ya, itu seperti itu. Karang Taruna organisasi yang jelas, karena di bawah daripada pemerintah. Iya, betul. Dan bahkan dibentuk dan dicanangkan sebagai wadah Karang Taruna. Ya. Remaja. Ya, betul. Tapi kadang kebijakannya yang nggak jelas kan. Kebijakan seperti apa itu? Iya, kebijakan kan jadi mengkritik lagi ya Kang Dani ya. Di Karang Taruna itu khususnya untuk para KSB ya, ketua sekretaris bendahara atau staf-stafnya gitu. Khususnya untuk staf-staf Karang Taruna itu, apalagi kan kalau di desa saya sudah sampai RW kan, sudah sampai tingkat RW. Mungkin di daerah kalian juga, di daerah-daerah kota-kota mungkin seperti itu, Karang Taruna itu cuma tingkat desa, karena memang Permensos juga cuma sampai tingkat Desa. cuma sampai tingkat desa seperti itu. Tapi kalau di sini kita sudah sampai tingkat RW, tapi untuk SK dan peraturan dan lain-lain itu ngindu ke tingkat desa seperti itu. Nah, mungkin kebijakan dari Karang Taruna itu seperti ini Kang Dani, yang saya mau keluhkan di Karang Taruna ya. Mau sampai kapan organisasi Karang Taruna dituntut untuk mandiri? Nah, seperti itu. Sedangkan yang kita obrolkan dari tadi itu tugas-tugas Karang Taruna itu luar biasa kali. Kesatu banyak, kedua membutuhkan materi yang banyak gitu. Terus pokoknya membutuhkan sokongan yang lebih lah kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu. Padat karya, padat modal gitu ya. Iya seperti itu. Tapi kita gak punya penunjang untuk kita berkegiatan. Kita dituntut terus untuk mandiri. Mau sampai kapan? Gitu. Seandai. Nah, mata kenapa sekarang jarang di mana-mana Karang Taruna jarang terdengar? Seperti misalkan ada yang KKN ke kampung saya,
Saya suka tanya, Anda dari mana? Dari A. Ada Karang Taruna di sana? Nggak ada. Nggak tahu nggak ada. Kalau Karang Taruna pasti ada. Cuma beliaunya nggak aktif. Pasti seperti itu. Pasti menurut beliaunya. Tapi cuma ya seperti itu. Banyak Karang Taruna yang tidak diakui karena memang salah satunya faktornya itu karena ini yang saya juga kan banyak teman-teman para ketua Karang Taruna itu di RW sebelah. Ya memang keluhan-keluhannya itu kita itu terus dituntut untuk mandiri gitu. Sedangkan fakta di lapangannya tidak semudah itu gitu. Tapi sebetulnya kan berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan, ada sebuah alasan yang sangat mendasar kenapa seseorang itu bisa tidak aktif di Karang Taruna. Karena seperti ini lah dasarnya. Seseorang itu bisa mencintai apa yang ia sama sukai. Bisa jadi kenapa ia tidak aktif di Karang Taruna karena memang ia tidak mencintai Karang Taruna. Ya. Dan faktor daripada hilangnya rasa ini itu adalah dia karena adanya polarisasi, dalam artian di Karang Taruna itu anggotanya banyak, 115 bahkan kan. Itu ada kan yang circle lagi. Ya. Jadi seperti halnya organisasi di dalam organisasi. Ya. Si A nih ngumpulnya sama ini, si B Ya. ngumpulnya sama ini. Betul. Maka ketika kelompok si B ini kebanyakan mereka tidak aktif, maka sebagian yang ingin aktif juga jadi juga aktif. Nah, Canggung, mungkin ya? Itu. Ya. Nah mungkin itu bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan itu agar kemudian potensi keaktifan anggota di dalam Karang Taruna itu lebih tinggi lagi. Ya mungkin untuk ke arah itu ya circle ya beda-beda circle gitu ya Kang Noni. Jadi ya kita coba untuk merangkul lah, menyatukan gitu Kang Noni. Jadi udahlah jangan namanya sebutan teh muncik Sunda mah. Jadi entong sisi tong bubunukan iya muncik Sunda mah yang cek bahasa di urang gitu. Iya mah geng awewe iya geng awewe iya geng alalaki. Geus lah tong gitu langsung orang hiji di Karang Taruna. Akhirnya dirangkul lah intinya Kang Nani ya seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin khususnya di RW saya tuh ada, cuma tidak tidak parah seperti itu. Jadi insya Allah ya sedikit demi sedikit diatasi. Untuk ya tadi caranya ya dirangkul, kita diskusikan. Berarti sebetulnya Karang Taruna ini tuh bisa jadi salah satu solusi dalam menangani daripada kompleksitas permasalahan stunting yang kemana-mana begitu ya kan? Iya, jadi emang tugas Karang Taruna itu banyak karena ini kan yang seperti kita kenal Karang Taruna adalah Karang Taruna Agustus. Maksudnya? Jadi di mana udah masuk bulan Agustus di situ ada Karang Taruna. Oh, aktifnya di Agustus. Iya. Tapi kan sebetulnya tidak seperti itu. Karang Taruna tuh gitu kan. Tugasnya banyak. Tapi supportnya dalam. Berarti terkait dengan persoalan ini seharusnya memang ada tanggapan lebih ya daripada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Iya, seperti utamanya itu. Karena memang Karang Taruna ini sangat erat kaitannya dengan remaja, dan dimana persoalan stunting yang kita bahas kemarin itu menyangkut ranah yang sangat besar terkait remajanya ya kan. Seharusnya memang ada perhatian khusus salah satunya ke organisasi Karang Taruna dulu nih sebagai wadah daripada remaja, agar kemudian nanti remaja-remaja yang ada di sebuah daerah itu apabila memiliki wadah yang baik, maka dia akan menjadi pribadi yang baik juga tatkala menjelang dewasa. Iya. Itu kiranya ya. Baik, mungkin cukup menarik untuk diulas kembali terkait kembali lagi bahwasanya yang menjadi persoalan krusial di dalam berbagai kegiatan yang kemarin kita bahas itu adalah lebih ke arah dukungan ya. Support system berarti yang masih kurang. Iya, masih kurang. Mungkin nanti saya akan coba untuk menggali terkait dengan bagaimana caranya agar kemudian segala bentuk kegiatan itu dapat support yang baik. Mungkin hal
harus ada upaya di dalam komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah setempat ya kan? Iya betul. Boleh nanti kita coba cari informasi itu. Terima kasih atas informasi yang kita terima hari ini. Mungkin karena itu sangat penting. Ternyata ketika kita mengulik sebuah masalah, ternyata ada titik masalah yang perlu kita kaji lebih dalam dan kita selesaikan bersama gitu ya. Mau tetap aktif di Karang Taruna dengan tadi disebutkan tugasnya banyak loh di Karang Taruna. Gak apa-apa, banyak juga. Banyak juga. Kenapa masih mau aktif? Karena kalau tidak saya mau siapa lagi? Wih. Respect. Benar. Jadi ibaratnya gini, ketika kau menganggap bahwa di dunia ini tidak ada orang baik, maka jadilah orang baik. Jadi ada orang baiknya gitu. Maka ketika di dalam Karang, ketika kau menganggap bahwa Karang Taruna itu tidak aktif sebetulnya, maka aktiflah di Karang Taruna agar benar-benar ada tuh, padahal aktif gitu ya. Ya. Luar biasa. Kenapa mau aktif? Ya mungkin ingin memotivasi yang tidak aktif gitu. Yes. Jadi menjadi contoh ya, Nah, prototype gitu ya, pelopor lah. Berarti di kemudian hari siap nih ya jadi anggota aktif yang menerima penghargaan ya. Siap. banget. Luar biasa loh Kang. Semangat itu harus tetap ditumbuhkan di dalam hati lah, semangat itu. Karena tanpa adanya semangat tentu akan ya udahlah seadanya ada. Karena sesuatu yang dilaksanakan sekedarnya ya udah sekedarnya aja gitu. Jadi luar biasa lah. Ingin aktif di Karang Taruna karena berpikir bahwasanya kalau tidak saya siapa lagi. Kenapa aktif ingin aktif di Karang Taruna? Karena ingin memotivasi yang lain agar itu luar biasa sekali. Baik, mungkin Kang untuk pertemuan kita hari ini saya kira sudah cukup. Terima kasih informasinya, terima kasih atas waktu, tenaga dan pemikiran yang telah diberikan karena memang meskipun kegiatan seperti ini bahkan sebutan dari kita pun hanya air putih saja. Tapi salah satu cara untuk sehat itu kan banyak minum air putih ya kan? Iya betul. Ya. Kenapa saya akhirkan air putih itu alasannya. Jadi baik teman-teman, mungkin sebagaimana tadi informasi yang telah kita terima bahwasanya kompleksitas permasalahan daripada stunting yang kemarin kita bahas itu salah satu solusi dan opsi yang bisa dilakukan itu adalah dengan menguatkan organisasi Karang Taruna sebagai wadah daripada remaja. Namun tentu sebagaimana informasi yang kita dapatkan tadi bahwasanya untuk Karang Taruna itu sebenarnya tugasnya banyak. Kita tahu bahwasanya kita harus mengaktifkan remaja, tapi ternyata support system yang seharusnya didapatkan, dukungan yang harusnya diberikan dan kami terima itu kurang. Bukan tidak ada, kami harus mengakui sekecil apapun itu dukungan. Itu ada, hanya saja kurang. Nah mungkin nanti ke depan kita akan ada sebuah pembahasan yang lebih intens terkait dengan bagaimana caranya mungkin agar Karang Taruna ini menjadi organisasi yang lebih kuat lagi secara powering, karena memang tugasnya juga banyak, dengan mencari dukungan dari memang pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama di bidang ini. Dan mungkin itu akan kita bahas di episode selanjutnya dengan mendatangkan narasumber yang relevan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan untuk hari ini mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan menyaksikan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik Blake, Pasnya. No.